warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah makan? Sudah. Sehat semua? Sehat. Tidak ada yang mengaku? Ya. Kalau ada yang mengaku bilang kan? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian aplikasikan, bisa kalian terima. Ya, untuk itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Ya teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa bersama. Dan terima kasih ketua kelas. Pada hari ini kalian akan mempelajari tentang lompat tinggi gaya. Ya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang bola besar. Ya. Di dalamnya bola besar itu ada apa semua? Bola, voli, basket. Lalu kalian sudah belajar tentang bola voli. Ya. Itu dalam teknik dasarnya ada 4. Yang pertama tadi apa? Passing, servis. Ya. Oke. Terus menurut kalian dalam pembelajaran bola voli dengan pembelajaran lompat tinggi gaya stadion, menurut kalian itu erat berhubungan atau tidak? Tidak apa. Kalau erat, katakan siapa? Ya, apa? Ya, karena melompat begitu. Supaya apa tadi? Tinggi ya. Ya, siapa lagi? Tepuk tangan untuk semua temanmu. Mengapa kalian harus belajar tentang lompat tinggi gaya stadion ya? Yang pertama, kita sebagai manusia mensyukuri Tuhan Yang Maha Esa ya, terhadap kesempurnaan fisik dan kemampuan mental ya. Terus yang kedua, peserta didik atau kalian yang sementara dalam kelas ini ya, menunjukkan sikap jujur, terus disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, santun, respons, dan proaktif. Dan ini juga dari beberapa tadi yang Bapak sampaikan itu akan menjadi penilaian sikap kalian. Baik sementara kalian mengikuti pembelajaran meskipun di luar pembelajaran, ya. Itu akan berjalan terus sikap penilaian sikapnya. Oke. Terus sebentar juga akan ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu ada beberapa. Yang pertama ini LK ya. LK yang akan Bapak bagikan sebentar. Terus Bapak akan kasih waktu mengerjakan. Setelah kalian itu melihat video yang Bapak presentasikan sebentar ya, Bapak tampilkan, kalian akan melihat di situ begini. Apa-apa yang kalian lihat di situ tuliskan di sini. Nah, di sini ada soalnya. Oke, di sini juga ada tempat jawabannya. Jadi kalian tulis semua jawabannya sebentar. Terus ada tidak tahu pengertian lompat tinggi gaya stadion? Ada? Tidak, Pak. Oke, katakan. Lompat tinggi gaya stadion. Lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dimainkan dengan cara melompat menggunakan satu kaki yang kuat melewati pistan atau bar horizontal dengan panjang 4 meter. Ya, tepuk tangan buat teman. Lain. Lain masih ada? Jadi secara garis besarnya, lompat tinggi gaya stadion adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dimainkan dengan cara melompat menggunakan satu kaki. Ya seperti juga yang dikatakan oleh teman-teman itu menggunakan lompat yang menggunakan satu kaki yang kuat melewati pistan atau bar horizontal ya, bukan bar yang vertikal atau horizontal ya.
horizontal dengan panjang 4 meter. Ya. Sedangkan tingginya bagaimana? Disesuaikan dengan kemampuan lompatan. Ya? Oke. Sudah dapat semua? Sudah? Oke. Jadi sebelum kalian mengerjakan semuanya, sebelum kalian melihat video dan mengerjakan pekerjaan yang ada di KPD, Bapak mau tanya siapa yang hadir? Adil. Amin, siapa lagi? Ada. Apa lagi? Auslan. Irwan. Bilang tanpa. Nanti ada 6. Bilang sakit. Oh iya. Dan Sabila sakit. Bilang sakit. Berarti ada 6 orang yang tidak hadir, 2 yang sakit, 4 apa? Tembak. 2 bolos. Bolos ya? Jadi Bapak nanti berikan apa saja ya, karena dia tidak masuk. Terus yang kedua ini tumpuan. Rapikan dari tumpuannya. Terus tadi ini di atas start. Kita harus bisa ya. Terus itu teknik berapa? Ini sikap sempurnanya. Tadi kan terpotong-potong. Perhatikan ya. Jadi dari hasil pengamatan kalian, tuliskan apa-apa saja, deskripsikan tahapan-tahapan lompat tinggi straddle yang ada yang kalian lihat di video tadi ya. Bagaimana dia melakukan awalan, bagaimana dia melakukan tumpuan, bagaimana dia sikap di atas start, terus bagaimana dia mendarat. Ya. Silakan.
Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sesudah pembagian kelompok, kalian itu berdiskusi. Dan kalian diskusikan itu bagaimana sebenarnya melakukan lompat tinggi gaya Schroeder ya. Jadi kalian rampung ya dari hasil pemikiran berdasarkan kelompok, kalian tulis tangan baru sebentar kalian presentasikan ya. Oke, untuk kelompok 1 Ahmad, Fitriani, Martin, Gilang Cahya, terus Nur Madina, terakhir Salsabila. Terus kelompok 5 Fitri, mana Fitri? Kelompok 5 jadi belakang saya kelompok 5 ini siapa namanya? Dulu ya? Mardan, kelompok 5 Mardan ya? Mana Mardan? Terus Muhammad Sahrawi, tidak ada? Apa? Terus Nurlena, kelompok 5 ya? Rizky Adja, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asul dari kelompok 2, ingin membacakan hasil diskusi kami tentang teknik gaya straddle. Pengertian gaya straddle adalah teknik lompat tinggi di mana pelompat mendahulukan kepala saat melewati palang atau start. Ada 4 teknik lompat tinggi gaya straddle, yaitu teknik awalan, teknik tumpuan, sikap di atas start, dan teknik mendarat. Cara melakukan gaya straddle atau gaya guling. 1. Menghadap palang lompat tinggi. 2. Lari kencang sembari mengatritme untuk melakukan torakan. 3. Panjang awalan 8 langkah, 4 langkah akhir lebih lebar dari 4 langkah awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2.
Bagaimana cara melakukan awalan, tumpuan, sikap di atas mistar, dan teknik mendarat? Warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, teknik awalan gaya straddle. Yang pertama, posisi badan menghadap palang atau mistar lompat. 2. Berlari dengan ritme pelan lalu cepat. Teknik tolakan atau tumpuan. Yang pertama, gunakanlah kaki terkuat sebagai tolakan untuk melompat. Yang kedua, langkah terakhir lebih lebar dengan sikap badan ikut mendorong mengangkat kaki. Hal ini untuk menghasilkan tolakan yang maksimal. Yang ketiga, pada langkah terakhir disertai dengan gerakan mengayunkan kaki yang digunakan sebagai tumpuan ke atas. Yang keempat, saat satu kaki mengayun ke atas dan kaki tumpu lepas dari tanah, ayunkan kaki lebih tinggi dari kepala dan melewati mistar lebih dulu dari anggota badan yang lain. 5. Usahakan agar lengan kiri tidak menyentuh mistar. Teknik mendarat. Dalam lompat tinggi termasuk gaya straddle, proses pendaratan dilakukan dengan menggunakan punggung. Hal ini dilakukan agar atlet tidak mengalami cedera. Kita menutup kelompok 2. Jadi saya persilakan untuk kelompok yang lainnya. Ada yang kalian tidak pahami dari hasil pemaparannya bisa ditanyakan kepada kelompok 2. Silakan untuk kelompok yang lain. Oke. Angkat tangan yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Teknik lompat tinggi gaya straddle. 1. Awalan, tumpuan, sikap badan di atas mistar, mendarat. Ada 4 gaya lompat tinggi, yaitu gaya straddle, gaya gunting, gaya guling sisi, gaya flop. Awalan, yaitu teknik awalan adalah gerakan permulaan saat akan melompat. Adapun titik awalan dalam gaya straddle adalah menyerang dari permukaan matras yang menjadi lompat pendaratan. Melompat di atas mistar dengan menggunakan satu kaki. Awalan harus dilakukan dengan cepat dan menikung dengan langkah sekitar 3, 5, 7 atau 9 langkah. Teknik tolakan atau tumpuan, yaitu 1. Gunakanlah kaki terkuat sebagai tolakan untuk melompat. Yang kedua, langkah terakhir lebih lebar dengan sikap badan ikut mendorong mengangkat kaki. Hal ini untuk menghasilkan tolakan yang maksimal. Yang ketiga, pada langkah terakhir disertai dengan gerakan mengayunkan kaki yang tidak digunakan sebagai tumpuan ke atas. Yang keempat, saat satu kaki mengayun ke atas dan kaki tumpu lepas dari tanah, ayunkan kaki lebih tinggi dari anggota badan yang lain. Yang terakhir, usahakan agar lengan kiri tidak menyentuh mistar. Terima kasih dari kelompok 5 sudah memaparkan hasil diskusinya. Itu saya persilakan dari kelompok lain menanyakan apa yang belum dimengerti dari pemaparan hasil diskusi kelompok 5. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan. Bagaimana cara melakukan teknik tumpuan? Oke. Pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok 5, itu bagaimana cara melakukan teknik tumpuan? Ya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3.
Teknik tolakan atau tumpuan dilakukan dengan badan mendekati mistar dengan cara gunakanlah kaki terkuat sebagai tolakan untuk melengkap. 2. Langkah-langkah terakhir lebih lebar dengan sikap ikut mendorong mengangkat kaki. Yang ketiga, pada langkah terakhir disertai dengan gerakan mengayunkan kaki yang tidak digunakan sebagai tumpuan ke atas. Keempat, saat satu kaki mengayunkan ke atas dan kaki tumpuan lepas dari tanah, ayunkan kaki lebih tinggi dari anggota badan yang lain. Yang kelima, usahakan agar lengan kiri tidak menyentuh mistar. Sekian dan terima kasih. Oke, sudah tadi hasil pemaparan dari kelompok 5. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. 1, 2, 3. Semangat. Oke, duduk. Terus kalau dari segi kekompakan kalian memang bisa dibilang cukuplah ya. Ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang cuma diam, ada yang cuma ketawa, ada yang serius dia mengerjakan, terus ada yang tidak, ada yang tahu tetapi pada saat diucapkan tidak mau. Padahal dia tahu. Itu percaya diri ya. Kepercayaan diri kalian itu kurang. Ya. Terus selanjutnya untuk tugasnya Bapak akan kirim di grupnya. Terus siapa bisa merangkum dari hasil pembelajaran pada hari ini? Dalam pembelajaran lompat tinggi sedang, apa yang kalian harus dipahami pada saat melakukan? Yang pertama apa? Awalan itu harus bagaimana? Ya. Terus tumpuan itu menggunakan kaki terlemah atau terkuat? Terus Sikap terus mistar. ya, sikap di atas. Bagaimana posisi di atas mistar? Tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh mistar. Terus apakah di atas mistar itu kalian membelakangi? Tidak. Terus atas mistar kalian posisinya terkuat. Terus kaki itu menerkam, ya. Terus mendarat bagaimana? Bagaimana cara mendarat pertama? Cara apa? Kalau menggunakan matras, kalian mendaratnya pakai tangan, terus punggung ya, bagian samping ya, punggung tangan ya, punggung baru tangan. Bagaimana tangan diteguk ya, lepas ya. Apa kalian rasakan pada saat kalian belajar lompat tinggi tadi? Kita bisa mengetahui cara melakukan lompat tinggi garis berada. Jadi sebenarnya lompat tinggi sedang ini bermanfaat sekali buat menunjang otot kaki atau yang lainnya. Otot kaki ya. Terus menambah juga kebugaran. Bugar berarti akan menambah kesehatan, ya. Oke. Untuk dari sekian kelompok tadi, ya, yang lumayan bagus, tapi semuanya bagus, lumayan agak bagus. Itu dari kelompok 5, ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Tapi semuanya sudah bagus ya. Ya. Kerjasamanya sudah bagus semua.
Untuk itu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan lompat tinggi gaya saddle. Bukan lagi kita belajar dari sepertinya, kita akan mempraktekkannya di luar ya. Jadi apa kalian pelajari pada hari ini kalian akan aplikasikan di lapangan. Pak, oke. Sebelum kita bubar, saya persilakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Semoga apa kalian pelajari pada hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian terapkan dalam kehidupanmu. Jadi berdoa dimulai. Silakan ketua kelas. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk melindungi kita di jalan berdoa di mana. Doa kita